Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Akbar dari kelas KWUA. Saya ingin uh, mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengusaha Indonesia dan Mancanegara. Itulah yang pertama. Biografi pengusaha Indonesia, yaitu Heri Tanusudibyo. Nama lengkapnya adalah Heri Tanusudibyo, agama Kristen, tempat lahir di Surabaya, Indonesia. Istri Liliana Tanusudibyo, anak Angela Heriani Tanusudibyo, Valencia Herliani Tanusudibyo, Jessica Herliani Tanusudibyo, Clarissa Herliani Tanusudibyo, Warlen Hariputra Tanusudibyo. Pendiri karirnya adalah pendiri pemegang saham dan Presiden Eksekutif Grup PT Bakti Investama Tbk, Presiden Direktur PT Global Mediacom Tbk, Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNC, Presiden Direktur PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau CTI, Komisaris PT Mobil 8 Telkom Tbk, Komisaris Indovision, Bendahara Komite Olahraga Nasional KONI. Heri Tanusudibyo adalah pengusaha dari Indonesia. Saat ini memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Selain itu, Heri saat ini juga memegang posisi di perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera Global Mediacom dan Bakti Investama. Pada tahun 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Heri menduduki peringkat ke-22 dengan total kekayaan 1,19 miliar US dollar. Dari berbagai perusahaan yang dia miliki, beliau berhasil menjadi milioner yang layak diperhitungkan dipandang oleh rekan-rekan pebisnis lain. Untuk itu, beliau sering dihadirkan sebagai pembicara dan di berbagai seminar untuk menyalurkan kemampuan pada pebisnis Indonesia yang lain. Dalam pencapaian kesuksesannya, dia memiliki 4 kunci, yaitu fokus dengan tujuan, berdoa, membangun karakter yang baik, dan disiplin untuk komitmen. Selanjutnya ada Antoni Salim. Nama lengkap Antoni Salim, tanggal lahir Selasa 25 Oktober 1949, warga negara Indonesia, karir CEO Salim Group, Presiden Direktur PT Indofood Makmur Tbk, non-eksekutif Chairman dan Chairman Non-of Nomination Committee Pacific Company Ltd, former non-executive Director English Limited, Member of International Acquisitioner Board Alliance SE, Presiden Komisioner Fast Food Indonesia PT, former Presiden Komisioner PT Indomobil Sukses International Tbk, Presiden Direktur and Member of the Board of the Director PT Indofood CBP Sukses Makmur. Antoni Salim alias Lim Hongshen, CEO Grup Salim generasi kedua, terpilih sebagai salah seorang 10 tokoh pebisnis paling berpengaruh 2005 versi Warta Ekonomi. Dia dinilai berhasil membangun kembali kejayaan bisnis Salim Group setelah mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1998. Bank Sentral Asia miliknya diras pada saat krisis multidimensional 1998 itu. Untuk mengatasinya, terpaksa menggunakan BLBI dan akibatnya berhutang 52 triliun. Antoni sudah dipercayakan memegang kendali perusahaan menggantikan ayahnya Sudono Salim. Lim Soe Leong ini pun bertanggung jawab.
Dia melunasi seluruh hutangnya, walaupun harus terpaksa melepas beberapa perusahaan. Di antara perusahaan yang dilepas adalah PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Namun dia tetap mempertahankan beberapa perusahaan, diantaranya PT Indo Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills, yang merupakan produsen mie instan dan terigu terbesar di dunia. Selain itu juga berkibar beberapa perusahaan di luar negeri, diantaranya di Hong Kong, Thailand, Filipina, Cina, dan India. Berikutnya pengusaha mancanegara. Pertama, Dietrich Maastricht. Nama lengkap Dietrich Maastricht, tempat tanggal lahir San Maren in Murtal, Austria, 20 Mei 1944. Berkebangsaan Austria, berpendidikan Master of Business Administration, University of Vienna. Kekayaan 12,6 miliar dolar, Forbes tahun 2016. Pekerjaan founder perusahaan Red Bull, CEO founder Wings for Life Foundation, Red Bull Racing Team, Red Bull Energy Source, Red Bull Total Zero, Wings for Life Foundation. Dietrich Maastricht lahir di San Meren in Murtas, Steiermark pada 20 Mei 1944. Orang tuanya adalah guru sekolah dasar dan berpisah selama ia muda. Dia tinggal di Fuls am See, Austria, tetapi juga memiliki Lausana Island of Fiji yang dibeli dari keluarga Forbes untuk 7 juta euro. Setelah SMA, ia belajar di University of Utrecht di Wina. Dia kemudian bekerja sebagai karyawan marketing di beberapa perusahaan seperti Unilever, Jacob, dan Bell&Dax. Direktur pemasaran akhirnya diberikan kepada dia di Bell&Dax di Jerman. Dalam bisnis, dia berajak ke Asia. Waktu itu pasar Eropa hampir tidak mengenal dengan minuman berenergi, dan kemudian dia melihat peluang di sana. Dia membeli 49% saham dan sisanya 51% masih ada pada keluarga Yodia di Thailand, produsen pertama dari Krating Daeng, yang secara operasional tidak pernah ikut campur. Terusnya adalah Jack Ma, nama asli Mayun, tempat tanggal lahir di Guangzhou, China, 10 September 1964. Warga negara Tiongkok, pekerjaan founder Alibaba Group. Ma dibesarkan dalam keluarga yang terbilang kurang mampu secara finansial. Keluarganya hanya bergantung pada tunjangan pensiun bulanan yang didapatkan sang ayah. Setelah lulus kuliah, Ma bekerja sebagai guru bahasa asing dan kemudian membuat situs yang ia namakan Alibaba. Ma menggunakan nama Alibaba karena terinspirasi dari kisah Alibaba and the Four Thieves yang mendunia. Hal ini karena ketika Ma pergi ke AS, setiap orang yang ia tanya tahu tentang kisah Alibaba ini. Pada Februari 1999, Ma akhirnya meluncurkan situs marketplace Alibaba.com. Situs ini melayani transaksi jual-beli antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada Ma Huateng. Nama lengkap Ma Huateng, tempat tanggal lahir Provinsi Guangdong, China, pada tanggal 29 Oktober 1971, pekerjaan CEO Tencent. Ketika masih remaja, Ma sering menemani ayahnya bekerja di pelabuhan. Setelah lulus sekolah, Ma Huateng masuk di Universitas Shenzhen di tahun 1989. Dan jurusan yang ia ambil adalah ilmu komputer dan lulus pada tahun 1993 dengan gelar Bachelor of Science. Ma bertemu dengan 4 temannya ketika kuliah, yaitu Shen Yidian, Zhang Jindong, Xu Shengye, dan
Zheng Liqing. Bersama keempat temannya itu, Hua Teng mendirikan Tencent di bulan November 1998. Pendirian Tencent ini didukung oleh keluarga Ma Hua Teng. Di awal pendirian dalam keuangan dan accounting, ibunya membantu Ma dalam mendaftarkan perusahaan tersebut dan menjadi korporat representatifnya. Ma Hua Teng sendiri bekerja sebagai CEO dari Tencent Group. Tencent Ma Hua Teng ini memiliki layanan beragam meliputi portal web, e-commerce, dan games. Selaku pendiri dan CEO Tencent, Ma Hua Teng berhasil membuat Tencent menjadi perusahaan teknologi terbesar di Asia yang pertama dan mencapai kapasitas 500 miliar dolar dan bersaing di Facebook milik Mark Zuckerberg. Berikutnya adalah Elon Musk. Elon Musk dan eksploitasi angkasa memang sudah menjadi satu terjemah tersendiri di abad modern ini. Laki-laki yang selalu menjabarkan dirinya sebagai workaholic ini dikenal sebagai pendiri salah satu perusahaan pembayaran pertama yang paling terkenal di dunia maya, PayPal, sekaligus sebagai pendiri dan pemimpin perusahaan aeroteknologi SpaceX. Jurang kreatif desain untuk salah satu perusahaan mobil paling inovatif di dunia, Tesla Motor, serta pimpinan perusahaan penyedia energi panas matahari paling besar di Amerika Serikat, SolarCity. Peran besar dalam berbagai rancangan desain dan model mesin mobil melalui perusahaan Tesla Motor diakui berbagai kalangan otomotif maupun bukan. Dari berbagai penjuru dunia, sumbangsi Elon Musk melalui SolarCity yang bertujuan memerangi pemanasan global juga turut mengokohkan nama peraih Legendary Leader Award kelahiran 1971 ini sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di abad modern. Begitulah presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.